Ini adalah solusi buat kalian yang lagi nyangkut di dalam trading saham. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di dari channel. Dan hari ini kita masuk ke saham series lagi teman-teman. Dan di saham series kali ini gue akan kasih tahu ke kalian gimana caranya itu bisa keluar atau bisa bisa menghindari atau ada solusinya apa enggak sih kalau misalnya kita lagi nyangkut di dalam trading saham teman-teman ya. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat teman-teman, gue nggak punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di Telegram atau di mana-mana pun, apalagi dia nawarin investasi ya, suruh transfer duit, itu harap hati-hati karena itu bisa dipastikan adalah penipuan. Oke? Nah teman-teman, gue mau membicarakan satu fenomena yang kayaknya sih lagi dialami banyak orang ya, banyak trader apalagi yang baru mulai dalam trading saham ya, itu adalah nyangkut ya teman-teman ya. Banyak orang yang beli saham itu karena yang namanya FOMO teman-teman ya, fear of missing out ya. Itu juga menjadi penyebab utama. Akibatnya apa? Karena takut ketinggalan, akhirnya dia belinya di pucuk teman-teman ya, di harga tertingginya justru. Dan kemudian ketika beli, harapannya saham itu akan bergerak terus naik ya, karena dia memiliki record gitu mungkin ya, sahamnya geraknya naik terus. Jadi dia berharap ketika dia beli di atas, harganya makin naik lagi gitu lah ya. Tapi sayangnya harganya malah berbalik turun dan akhirnya posisinya nyangkut ya. Nah ini ini sih sebenarnya banyak faktor teman-teman, nanti gue akan jelasin semua. Tapi gue mau angkat satu hal di sini, ini nggak bisa disalahin juga dari peran sosial media juga teman-teman ya. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena gini loh, gue udah menjadi praktisi lah ya, praktisi di bidang trading di saham dan di forex itu dari 2008 ya. Dan itu gue melihat pergerakan atau perkembangan di dunia investasi teman-teman ya. Jadi pada saat gue mulai dulu, pada saat sosial media itu sudah ada tetapi masih belum terlalu hype, apalagi ngebahas saham gitu teman-teman ya. Itu pergerakan perkembangan investor di Indonesia tuh memang lambat ya. Tetapi di tahun 2019 akhir ya sampai 2020 ditambah fase ada bencana pandemi juga, jadi kita tuh nggak bisa kemana-mana, di rumah aja. Yaitu mau nggak mau kita bermain sosial media, dan salah satu bisnis yang tidak menuntut kita untuk keluar itu adalah trading saham dan teman-teman ya. Jadi banyak influencer juga di sosial media itu yang menginfluence orang-orang tuh untuk ikut trading dalam saham dengan cara-cara yang menurut gua tuh agak kurang enak gitu loh. Karena caranya itu sebenarnya dia mamerin profit, yang nunjukin profitnya sekian, segala macam, portonya gede, segala macam, profit ratusan juta. Dan itu mengundang kaum milenial terutama, apalagi orang-orang yang WFH di rumah gitu, nggak kemana-mana, itu tertarik untuk trading saham gitu ya. Dan dia berpikirnya saham itu lagi turun nih karena pandemi, ya kita beli sebanyak-banyaknya aja gitu loh, tanpa memperhitungkan segala macamnya, teknik-teknik dan lain-lain. Akibatnya ketika ikut-ikutan salah beli ya, dan akibatnya pada saat salah beli nyangkut gitu loh. Nah itu salah satu faktor yang mau gue tekankan. Cuman masih banyak sih faktor lain juga ya, yang nanti gue akan jelaskan di monitor juga. Dan gue juga akan jelasin gimana sih caranya untuk ibaratnya bisa keluar lah dari nyangkut itu lebih safe dan lebih logik gitu loh. Dan gue di sini akan bahasnya semua di monitor supaya kita bisa lebih jelas juga dengan chart. Oke? Sekarang yuk kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan ini gue sekarang lagi pakai platform TradingView ya teman-teman ya. Buat kalian yang belum punya charting tools ya, TradingView ini sangat bagus sekali kalau misalnya kalian bisa pakai, terutama untuk di trading saham, karena dia charting toolsnya atau drawing toolsnya tuh lengkap sekali. Kalian mau pakai apapun bisa. Bahkan kalau misalnya kalian mau pakai harmonic pattern tuh juga bisa, pakai Fibo juga bisa. Pokoknya sangat lengkap sekali. Dan untuk trading saham ya, buat saham Indo kalian juga memiliki data historis yang cukup lengkap ya. Tapi kalian harus daftar yang pro dulu teman-teman, dan biayanya nggak terlalu mahal, sekitar $15 atau sekitar 170 ribuan per bulan teman-teman ya, sama sekali nggak mahal. Kalau misalnya kalian tertarik untuk daftar yang pro, kalian bisa klik link di bawah ya, di description di bawah itu gue udah cantumin, dan kalian bisa menikmati TradingView dan bisa menganalisa charting tools dengan nyaman. Oke? Nah teman-teman, gue hari ini bakal bikin konten atau materi itu tentang nyangkut teman-teman ya. Ini adalah fenomena yang beberapa bulan terakhir ini sebulan ke belakang lah ya, itu lagi ngetren ya. Kenapa? Karena banyak saham-saham jagoan ya, ibaratnya saham-saham yang dijagokan itu tumbang teman-teman ya. Seperti contohnya yang ada di depan kalian ini, Antam, ini menjadi salah satunya yang tumbang ya untuk beberapa saat.
Kemudian ada saham KF teman-teman ya, di sini Kimia Farma ini tumbang sama sekali gitu ya, sampai sampai bahkan ini tumbangnya nih jauh banget nih teman-teman ya, sampai 6%, 7%, 14, 21, 28, 35, ya hampir 50%-an ya, tumbangnya hampir 50%-an, luar biasa ya. Jadi banyak ya sahamnya. Breeze juga tumbang kalau nggak salah ya, ini juga saham-saham yang dijagokan nih. Terus apalagi ya, Tins itu tumbang nggak ya? Tins ya, Tins nggak terlalu tumbang sih Tins. Ada satu lagi ya yang tumbang ya. Oh, Ira ya, Ira ini tumbang juga teman-teman ya. Ya seperti itulah. Intinya banyak yang nyangkut teman-teman ya. Dan kemarin sempat viral juga di sosial media bahwa sampai ada yang pinjem duit lah, sampai jual tanah lah gitu ya, untuk masukin ke KF dan ke Breeze dan ke yang lain-lain lah, pokoknya yang ke viral-viral itu. Dan mereka akhirnya tumbang dan kebingungan karena nyangkut gitu ya. Dan solusinya gimana gitu ya. Sebelum gue masuk solusi, gue mau ngasih tau dulu penyebabnya teman-teman ya. Penyebabnya tadi di awal video gue sudah sempat highlight teman-teman ya. Itu karena sosial media juga ya. Kita harus akui teman-teman ya, itu nggak bisa dipungkirin lagi, banyak influencer sekarang ya, influencer yang muncul di 2019 2020 ya tentang saham teman-teman ya. Dan dia nunjukin portfolio gitu loh, portfolionya yang fantastis, yang jumlahnya miliaran segala macam. Apakah ada masalah dengan itu ya? Kalau misalnya buat saya sih nggak ada masalah teman-teman ya. Itu privilege mereka masing-masing dan itu bebas, itu merupakan hak mereka gitu. Cuman itu kan nggak berpengaruh buat saya yang punya yang ibaratnya tuh sudah punya experience dari tahun-tahun sebelumnya lah. Jadi saya tuh maksudnya ngelihat portfolio sebesar itu tuh ya biasa aja gitu maksudnya. Tetapi buat teman-teman yang baru tertarik nih ya, baru tertarik atau bahkan sama sekali belum kenal saham, terus dia tiba-tiba ngelihat ada bisnis yang bagus yang bisa potensi profitnya bisa sampai ratusan juta bahkan sampai miliaran gitu ya. Dalam waktu per bulan loh, dalam waktu satu bulan, bahkan ada yang posting profitnya itu dalam waktu beberapa hari udah berapa miliar gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti itu buat teman-teman yang baru mau mulai dan juga belum kenal sama sekali dan kebingungan lagi pengen cari ibaratnya bisnis yang bisa dijalani di rumah aja terus profitnya lumayan, itu pasti langsung tergiur ya. Langsung bilang, wah dia pasti nontonin beberapa kontennya terus ngeliat, oh ya ini ternyata bener nih, baru pelajari sedikit bener, nyemplungnya dananya juga semuanya dicemplungin gitu ya, bukannya uang dingin atau bukannya uang yang memang sudah direncanakan untuk diinvestasikan gitu, tapi semuanya sampai uang untuk anaknya sekolah nanti atau uang untuk cicilan rumahnya atau uang, pokoknya semua duitnya tuh ditaruh di situ, yang di bank dikosongin taruh situ karena dia melihat dan dia benar-benar percaya sama apa yang ada di sosial media dan internet bahwa harga saham itu akan terus naik tanpa ada turunnya ya. Itu menjadi salah satu faktor penting ya, itu yang ngedrive ya teman-teman ya. Dan banyak korbannya itu ternyata anak-anak milenial justru ya. Kenapa? Karena menurut data ya, itu investor-investor baru teman-teman ya, yang berkembang 3 kali lipat selama masa 2020 masa-masa pandemi itu range umurnya itu dari 18 sampai 30 tahun. Dan itu berarti kaum muda ya, anak anak milenial, dan itu luar biasa sekali. Itu sebenarnya nggak ada negatifnya, itu positif buat saya gitu, karena jadi pasar tuh lebih bergairah dan pesertanya tuh jadi lebih fresh ya. Anak-anak muda tuh biasanya daya serap ilmunya tuh lebih tinggi. Jadi dengan adanya peserta baru anak-anak milenial, saya berharapnya justru pasar ini akan menjadi lebih efektif harganya ya, jadi lebih bergairah gitu. Itu menjadi salah satu yang bagus. Cuman ya motivasi mereka untuk ikut itu atau terjun itu mungkin agak kurang tepat, karena dia dimotivasi dengan uang miliaran yang gampang dapatnya, quote on quote ya, itu gampang, dan juga kayaknya tuh instan banget gitu loh. Karena instan trading itu kan identiknya dengan instan, ibaratnya ini instan sekali gitu ya, bisa dapat uang segitu dengan instan. Dan itu adalah hal yang sangat disukai oleh kaum milenial sekarang ya. Di sini saya cuma mau bilang ya, nggak ada yang instan sih ya, di dunia bisnis apapun nggak ada yang instan. Kalian harus butuh proses ya, itu mau nggak mau kalian harus terima ya, harus ada prosesnya gitu. Dan akibatnya apa? Akibatnya ketika dia masukin duit segala macam, dia pertama kali trading mungkin di KF gitu ya, dia masuk di harga yang bagus pertama gitu, di harga 5.600 dia masuk, terus dia jual di 6.100 gitu, dan kemudian harganya masih naik lagi ke atas. Dia mungkin pernah ngerasain untung 1-2 kali ya, dan itu mungkin dia untungnya pun nyesel. Kenapa gue jual gitu, padahal harga masih bisa naik lagi.
Dan itu yang nggak bisa mereka kontrol. Psikologi dalam trading itu masih belum bisa dikontrol oleh orang-orang yang baru mulai ya. Jadi dia pada saat dia beli pertama ya dia untung mungkin 20% ya, dia udah berasa cepet banget dapat 20% ya. Tapi dia nyesal juga kenapa dia jual padahal harganya langsung bisa naik 30% lagi. Nah, di situ dia greednya muncul ya, rasa serakahnya muncul, akhirnya di harga pucuk di harga 7.000 dia beli lagi, dan dia percaya harganya bisa ke 10.000 waktu itu ya, digosipinnya ke 10.000 KF katanya. Dan dia sudah berpikir, wah 10.000 gue bisa dapat berapa persen nih, enak nih. Ternyata pas di harga 7.300-an dia reverse ke bawah dan akhirnya dia stop sekarang di 4.470, yang akhirnya di sini bahkan banyak korban. Saya yakin banyak korban banget di sini gitu ya. Banyak orang yang nyangkut, banyak orang yang segala macam, dan dia bingung gimana nih solusinya kalau nyangkut nih, nggak ngerti karena nggak tahu caranya gitu, karena teknik dasarnya pun untuk size positioning itu nggak tahu seperti apa, untuk risk manajemennya juga belum tahu, main masuk aja gitu loh. Jadi ya nyangkut lah ibaratnya, bilangnya ya udahlah nggak apa-apa nyangkut, jadi investor ya, ujung-ujungnya jadi investor, invest jangka panjang ya. Itu nggak salah juga sih sebenarnya, nggak ada yang tahu juga KF itu bakal kemana lagi gitu ya. Oke. Nah, di sini saya mau sharing doang ya, gue mau sharing doang gimana caranya ngatasin nyangkut ya. Tadi gue udah kasih tau penyebabnya itu. Sekarang yang kedua, solusinya tuh seperti apa ya. Jadi solusi nyangkut itu sebenarnya cuma ada dua, teman-teman ya. Yang pertama itu adalah cut loss ya, yang kedua tuh average ya, averaging down. Oke. Kalau cut loss itu memang sudah wajib ya, sebenarnya tuh paling bagus langkahnya ya di cut loss. Tapi kalau telat cut loss ya itu udah rusak juga sih sebenarnya. Ya jadi sebenarnya langkah pertama dalam trading itu cut loss itu atau exit strategi pada saat kita loss itu sudah harus disiapkan sebelum kita entry, teman-teman. Kita sudah tahu cut lossnya di mana. Kalau misalnya kalian lihat video gue tentang IHSG 3 saham, itu gue selalu kasih lihat cut lossnya di mana, stop lossnya di mana ya. Dan itu sudah gue rencanakan bahkan sebelum kita masuk ya. Tetapi kalau misalnya kita nggak suka cut loss ya, banyakkan orang Indonesia itu sebagian besar justru itu malah tidak suka cut loss, sukanya averaging down. Kalau turun ya beli lagi, turun ya beli lagi, turun ya beli lagi. Itu benar ya, turun beli lagi itu benar. Tapi permasalahannya, you tahu nggak itu turunnya beli laginya tuh di mana gitu loh. Jangan pada saat ARB, apalagi sekarang ARB cuma 7% ya. Begitu ARB 7% beli, ARB 7% beli, ARB 7%, ya itu mah apa ya? Kalau misalnya kalian punya peluru, ibaratnya punya modal atau peluru banyak ya itu nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya modal kalian terbatas tuh gimana gitu ya. Dan di sini gue ngasih tahu ke kalian cara averaging aja deh ya. Kalau misalnya cut loss itu gue udah jelaskan di video gue sebelumnya banyak teman-teman ya. Kalian bisa ngeset cut loss gimana. Paling gampang dari area support dan resistance yang paling dekat, dan juga kalian punya risk reward ratio-nya 1:1,5, itu yang paling benar. Kalian nontonin aja video-video gue sebelumnya, terutama tentang saham, itu gue udah bahas tentang cut loss ya. Kalau misalnya belum jelas juga, prakteknya ada di IHSG 3 saham, kalian bisa nonton ya. Dan kali ini gue mau ngasih tau kalian cara averaging aja gitu ya. Averaging down gimana sih yang benar ya. Nah, untuk averaging down, yang kalian perlu perhatikan adalah pertama itu area supply and demand, teman-teman ya. Supply and demand kayak gimana, Bang? Supply and demand tuh area-area yang gue join ya. Ini area supply and demand ya. Seperti ini area yang kira-kira harganya numpuk seperti ini nih, berkonsolidasi kecil-kecil numpuk, itu kalian garisin. Di atasnya sebenarnya masih ada lagi nih ya. Di atasnya sebenarnya masih ada lagi di daerah sini, teman-teman ya. Gue gambar sebentar. Nah, di daerah sini nih. Ini area SND juga sebenarnya tuh ya. Di sini area SND. Ya udah, intinya gini loh. Kalau misalnya kita turun, KF turun gitu ya, dan kita lihat dia dekat-dekat area SND, ya itu nggak masalah. Ya itu kita bisa average down di situ. Ketika dia mau masuk nih kayak KF sekarang nih, sebentar lagi dia masuk nih ke area 4020 sampai 4470. Ini gue udah tandain, teman-teman ya. Nanti begitu dia sampai area 4070 atau 4100 lah, itu gue bisa beli justru KF ya. Kenapa gue beli di situ? Karena di sini ada area SND yang bagus, dan juga dia masuk ke dalam dynamic supportnya nih, support exponential moving average-nya gitu loh. Dan ternyata memang di daerah sini pun yang di SND yang pertama itu masih banyak orang yang ngumpulin ya. Jadi ini sebenarnya KF ini bukannya barang mati sebenarnya. Masih ada orang yang tertarik untuk KF. Oke. Nah, gue kemarin ada contoh lagi di Antam, teman-teman ya. Gue kemarin Antam tuh gue sempat, kalau misalnya kalian yang follow IG gue ya di story itu, kemarin gue sempat sounding ya. Orang pada bingung nih pas di sini nih. Aduh, gimana nih Antam udah nanya baik banget yang DM ya. Bang, gimana nih Antam udah turun 14% nih. Gue mesti ngapain nih? Gue mesti lepas apa gimana, Bang? Langsung gue bikin story, teman-teman ya. Gue cuma gambarin area ini doang nih, area SND ini ya. Kalian kalau misalnya mau rebuy Antam atau mau averaging down, kalian perhatikan level 2500 dan juga 2200. Gue bilang kayak gitu ya. Jadi ini ada dua area SND di sini. Ya, ini 2200-nya, yang di atas 2500 ya. Dan ya ya
akhirnya pada saat nyentuh 2.500 tiba-tiba gue kan nggak ngeliatin Antam ya, karena gue nggak pegang Antam sekarang gitu kan. Tiba-tiba besoknya banyak yang DM gue, bang makasih, gue bingung makasih apaan ya. Ternyata gue liat harga Antam dia 2.500, harganya tuh mental lagi, langsung ke balik ke harga posisinya dan mereka udah pada keluar gitu loh. Jadi intinya mereka selamat dari yang namanya nyangkut gitu loh. Jadi gini, kalau misalnya kalian nyangkut, pertama kalian cari area konsolidasi seperti ini. Oke, kalian cari konsolidasi seperti ini. Pokoknya harga-harga yang bertumpuk seperti ini deh ya. Ini menjadi area supply and demand, SND ya. Nah, kalau kalian udah ketemu area SND-nya, kalian lihat jaraknya berapa nih. Saya masih ke SND masih jauh nggak? Kalau kira-kira itu tidak resiko tersebut, misalnya kalian ukur ya dari harga sekarang ke SND itu misalnya 10%. Kalau buat kalian 10% lagi kejauhan, ya udah itu pilihan kalian. Kalian mau cut loss sekarang atau kalian nanti beli lagi pada saat sampai sini, atau kalian mau tahan terus begitu sampai sini kalian rebuy lagi, average lagi gitu. Dan ya rulesnya dalam averaging down ya, itu lotnya kalian harus lebih besar daripada beli pertama ya, atau lotnya tuh minimal sama teman-teman ya, lotnya tuh minimal sama atau 2 kali lebih besar ya. Itu supaya apa? Supaya bisa mengaverage posisi kalian tuh jadi turun ya, jadi lebih kecil. Jadi yang tadinya kalian nyangkutnya itu di 3.200, ketika kalian beli di sini jadi dapat harga average-nya di 2.800 di tengah-tengah gitu. Kalau kalian belinya dengan lot yang sama, yaitu maksudnya cuma 1:1, nanti hasilnya kurang memuaskan. Kalau bisa sih pas di bawah kalian beli lotnya tuh lebih besar 2 kali lipat. Itu rules dalam averaging down teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang nyangkut jangan panik dulu, jangan pusing dulu segala macam. Lihat dulu area konsolidasi, cari area SND-nya di mana. Kalian lihat nih posisinya, apakah saham kalian itu nyangkutnya masih jauh dari SND atau enggak. Kalau misalnya kalian merasa kejauhan, cut loss aja dulu ya. Cut loss dulu, nanti begitu turun lagi kalian beli lagi, rebuy gitu ya, reposition lagi. Dan kalau saran saya ya, jangan pernah trading menggunakan margin teman-teman ya. Banyak sekuritas menawarkan fasilitas margin ya. Margin itu apa sih? Margin itu kalian dikasih pinjam duit sama sekuritasnya. Jadi kalian punya modal 10 juta, kalian bisa beli saham sampai 40 juta atau bahkan sampai 50 juta gitu ya. Ada yang marginnya sampai 5 kali ya. Kenapa gue bilang jangan pakai margin? Kenapa? Karena margin itu yang gratis cuma sampai T+5 kalau nggak salah, T+3 apa T+5 deh. Gue lupa karena gue nggak pernah pakai ya. Dan kalau misalnya kalian mau bayar bunganya, itu bunganya mahal sekali teman-teman ya. Itu bunganya itu per tahun itu bisa sampai 70%-an, ya itu luar biasa mahal. Mendingan kalian pinjam duit di bank gitu loh. Jadi ya menurut gue jangan pakai margin lah. Tradingin apa yang duit kalian punya gitu ya. Jadi misalnya kalian punya 10 juta, tradingin aja 10 juta ya. Apalagi kalian pemula, kalian belum punya ilmu ya. Kalau misalnya ada yang bilang, "Oh Bang, enak tuh di sono ada orang yang ngepost di internet, dia pakai margin terus pakai duit dikit bisa untung." Ya mereka mungkin udah ada ilmunya ya. Itu nggak ada yang salah sebenarnya, cuman kalian tuh kalau yang belum punya ilmunya ya jangan dulu, tradingnya normal-normal aja gitu ya. Margin tuh sangat berbahaya menurut gue, pedang bermata dua. Walaupun kelihatannya enak ya, kita bisa menggunakan uang dipinjemin dari sekuritas ya, jadi dengan modal kecil bisa dapat hasil yang lumayan, tetapi menurut gue itu pedang bermata dua kalau misalnya kita tidak tahu ilmunya. Oke? Jadi mungkin segitu dulu yang mau gue sharing teman-teman, semoga bisa bermanfaat ya. Di sini gue bukannya mau menggurui atau apa, gue cuma sharing aja kok ya. Kalau misalnya kalian mau ikutin ya silahkan. Kalau misalnya kalian merasa ini bullshit atau kalian merasa nggak guna, ya udah nggak apa-apa, jangan didengerin. Oke? Thank you teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah tadi yang menurut gue bisa menjadi salah satu solusi kalau misalnya kalian nyangkut di saham ya. Semoga bisa membantu untuk kalian ya. Di sini gue bukan bertindak sebagai ibaratnya dewa penyelamat atau penolong atau segala macam. Di sini gue cuma mau sharing ke kalian, siapa tahu bisa berguna buat kalian, itu aja ya. Dan buat kalian yang kira-kira baru mau join atau mau trading di dunia saham ya, terus kalian termotivasi gara-gara ngelihat orang share di internet atau di sosial media untungnya sekian banyak-banyak, kalian berpikir dulu teman-teman ya, jangan terlalu ngelihat untungnya doang gitu loh. Kalian harus berpikir resikonya seperti apa ya, dan janganlah trading sekali-sekali apalagi di saham itu menggunakan margin teman-teman. Kalau misalnya ada yang bilang di luaran sana di internet ada yang bikin juga konten-konten tentang margin yang bilang mereka margin segala macam, ya itu mereka berbeda ya. Mereka sudah dibekali ilmu mungkin ya, tetapi kalau misalnya kita nggak ada ilmunya ya jangan sekali-sekali trading pakai margin, oke? Dan sekali lagi gue ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan lain-lain ya, apalagi dia nawarin investasi dan lain-lain, itu kalian harap hati-hati karena itu dipastikan adalah penipuan. Oke?
Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian berasa channel ini bermanfaat untuk kalian, dan kalian bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan info dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya kalian merasa di video ini ada yang kurang, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya tentang forex dan juga saham. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.